Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A3+C akan menjelaskan materi bab 6 PPKN kelas 8 tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Yang beranggota 1. Ajeng Trimulyani, 2. Alia Agna Anjani, 3. Anggi Nur Syifa, dan Laisya Windavista Cherry. Sebelum mulai, mari kita simak video pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Ialah dalam bahasa Belanda filosofi grondslag daripada Indonesia merdeka. Filosofi grondslag itulah fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Merdeka buat saya ialah political independent. Politik onafhanlikheid. Apakah yang dinamakan politik onafhanlikheid? Tuan-tuan yang terhormat, lihatlah di dalam sejarah dunia, lihatlah kepada perjalanan dunia ini. Banyak sekali negara-negara yang merdeka, tetapi bandingkanlah kemerdekaan negara-negara itu satu sama lain. Samakah isinya? Samakah derajatnya negara-negara yang merdeka itu? Jermania merdeka, Saudi Arabia merdeka, Iran merdeka, Tiongkok merdeka, Nippon merdeka, Amerika merdeka, Inggris merdeka, Rusia merdeka, Mesir merdeka. Namanya semuanya merdeka, tetapi bandingkanlah isinya. Maaf, Paduka Tuan Yimukyo Kotyo, berdirilah, saya punya bulu. Kalau saya membaca Tuan punya surat yang minta kepada kita supaya dirancang sampai jelimet hal ini dan itu dahulu semuanya. Kalau benar semua hal itu harus diselesaikan lebih dahulu sampai jelimet, maka saya tidak akan mengalami Indonesia merdeka. Tuan tidak akan mengalami Indonesia merdeka. Kita semua tidak akan mengalami Indonesia merdeka sampai di lubang kubur. Setelah menyimak video tersebut, materi pertama akan dibacakan oleh Alia Agna Anjani. A. Bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditujukan pendiri negara. Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidaklah mudah. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta selaku pendiri negara berjuang begitu keras untuk kemerdekaan negara tercinta kita ini. Jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia tidak lahir seketika, tetapi merupakan proses perkembangan sejarah dari zaman ke zaman. Untuk memperoleh gambaran tentang nilai-nilai 45 yang berkembang pada zamannya, diadakan periodisasi sebagai berikut. Periode pertama, masa sebelum pergerakan nasional. Sejak dahulu, Nusantara dimiliki oleh kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Kehidupan dalam kerajaan juga diisi oleh kerukunan dan kedamaian antara pemeluk agama, baik Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, Konghucu, dan juga penganut kepercayaan lainnya. Materi kedua akan dibacakan oleh Anggi Nur Syifa. Periode kedua, masa pergerakan nasional. Tahap awal perjuangan nasional ditandai dengan lahirnya Budi Utomo 1908, Serikat 1912. Pada tahun 1928 terjadilah Sumpah Pemuda yang merupakan manifestasi tekad dan keinginan bangsa Indonesia dalam menemukan dan menentukan identitas, rasa harga diri sebagai bangsa, rasa solidaritas menuju persatuan dan kesatuan, lalu menjurus pada kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Periode ketiga, masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.
Kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak diterima oleh Belanda dan ingin menjajah kembali. Mulailah bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Periode keempat, masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Dalam periode ini, jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang berkembang sebelum tetap lestari, yaitu nilai-nilai dasar yang terdapat pada Pancasila. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, nilai yang mengalami perubahan adalah nilai operasional. Maksudnya adalah secara kualitatif kemungkinan akan mengalami perubahan sesuai dinamakan dan kreativitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Laisya Windavista Cherry. B. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan pasal 37 ayat 5 menegaskan khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Kesatuan ini dapat dipandang dari 4 segi, yaitu politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ajeng Trimulyani. C. Mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Untuk turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan sikap-sikap berikut. 1. Cinta tanah air. 2. Membina persatuan dan kesatuan. 3. Rela berkorban. 4. Pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. 5. Sikap dan perilaku. 6. Menjaga kesatuan NKRI. Komitmen kebangsaan. 1. Pancasila sebagai dasar falsafah dan kepribadian bangsa. 2. UUD 1945 sebagai sumber hukum dan moralitas bangsa. Sekian materi dari kami.